tak ingkar janji. Kejadian 15 ayat 1-12 dan 17-18. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Kata Abram lagi, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang akan menjadi ahli warisku. Namun, datanglah firman Tuhan kepadanya, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Ia berfirman lagi kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abram pun percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan lagi kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, bagaimanakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor bulung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Semua itu diambilnya bagi Tuhan dan dibelahnya menjadi 2. Lalu bagian-bagian itu diletakkannya yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung pemangsa hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lalap. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu, Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, sungai yang besar itu. Saudara-saudara yang terkasih, di minggu Prapaskah kedua ini, kita merenungkan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dalam Kejadian 15 ayat 1-12 dan ayat 17-18, kita melihat bagaimana Allah berjanji kepada Abram, kemudian menjadi Abraham, bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Meskipun pada saat itu Abram belum memiliki anak. Abram meski sudah tua percaya kepada Tuhan, dan Alkitab mencatat bahwa kepercayaannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Namun, meskipun Abram percaya, ia tetap bertanya, Tuhan, bagaimana aku tahu bahwa janji ini akan terjadi? Tuhan kemudian mengadakan perjanjian dengan Abram melalui sebuah ritual yang umum dalam budaya timur dekat kuno. Dalam peristiwa ini, Tuhan meneguhkan janjinya dengan melewati potongan hewan yang dikurbankan dalam rupa api yang berasap. Ini adalah tanda bahwa Tuhan sendiri yang mengikat perjanjian tersebut, suatu jaminan ilahi bahwa Dia akan memenuhi janjinya kepada Abram. Janji Tuhan kepada Abram tidak segera digenapi. Ia harus menunggu bertahun-tahun kemudian akhirnya memiliki Ishak. Bahkan setelah itu, perjalanan keturunannya masih panjang sebelum akhirnya menjadi bangsa yang besar. Namun, kisah ini menunjukkan kesetiaan Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Apa yang Dia firmankan pasti akan terjadi, meskipun mungkin tidak sesuai dengan waktu atau cara yang kita harapkan. Dalam hidup, kita seringkali menantikan penggenapan janji Tuhan. Kita mungkin berdoa untuk sesuatu yang baik, pemulihan, kebahagiaan, jawaban atas pergumulan. Namun terkadang
Jawaban Tuhan terasa lambat atau berbeda dari yang kita bayangkan. Namun, jika Tuhan berjanji, Dia pasti akan mengenapinya. Kesabaran dan iman menjadi kunci dalam menanti karyanya. Minggu Prapaskah ini mengajak kita untuk meneladani iman Abram dan percaya bahwa Tuhan selalu setia. Janji keselamatan dalam Kristus adalah bukti terbesar bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jika Dia setia kepada Abram, Dia juga setia kepada kita. Mari kita tetap berharap dan percaya, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Diskusikan. 1. Pernahkah Anda merasa bahwa Tuhan lambat dalam menjawab doa Anda? Bagaimana Anda belajar percaya kepadanya dalam penantian itu? Bagaimana kisah Abram ini mengajarkan kita untuk tetap beriman meskipun belum melihat pengenapan janji Tuhan? 3. Apa janji Tuhan dalam hidup Anda yang masih Anda nantikan? Bagaimana Anda bisa terus mengandalkannya dalam proses menunggu itu?